Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan eh, mengadakan virtual tour lagi seperti yang minggu semalam, yaitu kali ini kami akan virtual tour di Rumah Singgah Tuan Keladi. Langsung saja kita virtual tournya ya Putri. Iya, betul banget. Nah, aku dari virtual tour ini aku langsung kepikiran di sini banyak banget unsur matematikanya yang bisa kita ajarkan ke anak-anak SD Andin. Betul banget tuh Put. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa melihat ada bangunan persegi serta persegi panjang yang ada di virtual tour ini. Nah, di sini tuh anak-anak bisa belajar tentang bangun datar sehingga anak itu mengerti persegi dan persegi panjang. Nah, anak SD itu pasti suka nggak sih, Put, kalau misalnya kita ajak untuk menghitung kotak-kotak yang ada di lantai ini? Iya, betul banget Andin. Misalnya tuh kita bisa mengajak mereka berhitung sambil bermain. Misalnya tuh kayak kasih pertanyaan ada berapa kotak besar di lantai tersebut. Kalau dipecah menjadi kotak kecil, ada berapa jumlah semuanya. Gimana Andin? Betul tuh Put, dari situ anak itu bisa belajar konsep perkalian juga Put, misalnya nih, mana ya? Nah, 5 baris kotak dikali 6 kolom. Nah, hasilnya itu ada 30 kotak. Jadi tidak selalu harus pakai buku tulis. Mereka tuh bisa belajar langsung menggunakan virtual tour yang kita lakukan sekarang, ya nggak Put? Iya, betul. Aku juga lihat di bagian tengahnya tuh ada lingkaran yang melingkar beberapa lapis. Itu kan lingkaran konsentris kan ya? Iya Put, benar. Nah, tadi kan Putri mengatakan kalau ini lingkaran konsentris kan. Kalau bisa dibilang ke anak-anak, eh, kita tuh bisa mengajarkan, menyuruh mereka untuk kalian menggambar lingkaran dengan jangka, lalu menggambar lagi lingkaran yang lebih besar, tapi tetap pada titik pusat yang sama. Nah, di sini tuh ada titik pusat di sini. Tuh, di gambar sini tuh ada titik pusatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan lingkaran konsentris. Jadi mereka tuh bisa paham konsep pusat lingkaran dengan cara yang gampang. Oke, cukup menarik sih. Apalagi anak-anak SD itu suka menggambar. Kalau seandainya kita beri mereka jangka atau benda bulat seperti tutup gelas, mereka bisa langsung coba bikin lingkarannya di kertas. Ya tuh Put, aku setuju. Selain bangun datar dan bangun ruang, coba lihat tiang lampu yang ada di sini. Nah itu tuh juga berbentuk tabung. Ya nggak Put? Iya betul. Tabung itu kan punya dua lingkaran di atas dan di bawah kan. Lalu sisi melengkungnya sebagai selimut dari tabung itu kita bisa bilang ke anak-anak kalau kita gulung kertas jadi bentuk silinder. Nah jadinya kayak tiang lampu itu. Iya tuh Put. Bahkan kita bisa tambahkan contoh sehari-hari nih. Misalnya tiang lampu sama seperti dengan kaleng susu atau botol minuman mereka. Jadi mereka tuh makin mudah mengaitkan dengan benda nyata yang ada di sekitarnya.
Iya betul. Kalau bangunan di belakang itu lebih mirip ke balok ya Andin. Iya Put, benar. Dindingnya tuh kayak persegi ya di sini. Terus dan berbentuk persegi panjang. Nah, kita tuh bisa ajak anak-anak itu melihat rumah atau kotak sepatu untuk menjelaskan konsep dari balok. Nah, aku juga baru sadar panah penunjuk arah seperti lapangan itu bisa dijadikan bahan ajar juga. Kayak misalnya kita ajak anak-anak bermain arah panah ke depan artinya jalan lurus, kalau panah ke kiri atau ke kanan berarti belok. Iya juga ya, Put. Kalau misalnya itu bisa dikaitkan dengan konsep sudut, karena anak SD itu jadi bisa belajar bahwa lurus itu 180 derajat dan belok kanan itu 90 derajat. Dan kalau setengah putaran itu bakal jadi 360 derajat. Ya nggak, Put? Betul. Kalau dijelaskan pakai kata derajat mungkin agak susah ya, Andin, untuk kelas 1 atau kelas 2. Tapi kalau kita ajak mereka untuk praktek, pasti lebih mudah. Misalnya kita bilang, coba berdiri lurus, lalu belok kanan seperti panah. Nah, itu lebih, nah itu artinya kamu berputar seperempat lingkaran. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk supaya anak-anak itu lebih paham. Bagus juga tuh idenya, Put. Jadi mereka tuh bisa belajar sambil bergerak. Kalau di kelas, guru tuh bisa bikin permainan jalan di lantai sesuai dengan arah panah. Ya nggak, Put? Iya, kepikiran juga. Lapangan ini juga bisa jadi contoh menghitung luas. Kalau lantainya berbentuk persegi panjang, kita bisa ukur panjang dan lebarnya, lalu kalikan. Anak-anak jadi tahu cara menghitung luas dengan cara yang nyata. Nah, iya tuh. Bahkan itu tuh bisa dikaitkan dengan keliling juga loh, Put. Misalnya, guru mengatakan, kalau kamu mau lari mengelilingi lapangan, berapa meter jarak yang ditempuh? Nah, hal itu tuh sama dengan menghitung keliling bangunan. Oke, menarik sekali. Jadi matematika itu tidak hanya angka di buku saja, tapi juga ada di sekitar kita. Dan anak-anak itu juga perlu tahu hal itu ya kan, Din? Betul, betul. Untuk menjelaskan ke anak-anak, terus gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami mereka, sehingga mereka tuh bisa dengan mudah memahami dan aktivitas itu membuat mereka bergerak dan menggambar. Oke, jadi kalau kita rangkum, unsur matematika di virtual tour ini tuh ada persegi, persegi panjang, lingkaran konsentris, tabung, balok, arah panah, sudut, luas, dan keliling. Lengkap juga ya, Put. Dan semuanya itu kita bisa ajarkan ke anak SD dengan cara menyenangkan. Misalnya, hitung luas kotak lantai, di mana anak itu bisa belajar dengan berhitung dan perkalian. Nah, gambar lingkaran yang konsentris dengan jangka. Nah, hal itu tuh bisa mengajarkan anak tentang belajar geometri. Buat model tabung dari kertas, mereka tuh bisa belajar bangun ruang dari bentuk tiang lampu. Terus permainan arah sesuai panah. Mereka tuh belajar tentang sudut dan arah. Lalu yang terakhir mengukur luas dan keliling lapangan. Nah, di situ tuh mereka belajar tentang pengukuran. Betul, kalau begitu virtual tour ini tuh sebenarnya bisa jadi media pembelajaran matematika yang sangat kreatif, Andin.
Benar sekali tuh, Put. Karena anak-anak itu jadi bisa melihat langsung, bukan hanya membayangkan. Dengan begitu, matematika tuh terasa lebih menyenangkan dan lebih terasa nyata. Wah, aku jadi nggak sabar kalau eh, untuk menjelaskan ke anak-anak dengan cara yang sudah kita diskusiin tadi loh, Din. Nah, selain unsur matematika tadi, aku juga kepikiran kalau kita pakai virtual tour ini, anak-anak tuh bisa belajar dengan lebih mindful. Setuju tuh, Put. Mindful itu berarti bahwa anak-anak belajar dengan penuh perhatian. Misalnya, saat mereka diminta mengamati pola lantai atau bentuk bangun ruang. Nah, mereka tuh jadi fokus untuk memperhatikan detail. Hal itu tuh melatih konsentrasi mereka. Iya, dan meaningful juga. Artinya pembelajaran punya makna buat mereka. Misalnya saat kita ajak menghitung luas lapangan, anak-anak langsung menghubungkan dengan aktivitas mereka sehari-hari. Misalnya seperti berapa jauh aku berlari kalau keliling lapangan segini atau satu kali keliling. Jadi matematika itu nggak terasa abstrak gitu. Nah, itu dia tuh. Kalau belajar bermakna, anak-anak akan lebih mudah ingat. Mereka tuh bisa paham bahwa matematika tuh bukan sekedar hanya angka di papan tulis, tapi sesuatu yang ada di kehidupan nyata mereka pun ada kaitannya dengan matematika. Dan pastinya jangan lupa juga harus joyful. Anak-anak SD itu kan suka belajar sambil bermain, Andin. Kalau kita jadikan virtual tour ini sebagai permainan, misalnya lomba siapa yang paling cepat menemukan bentuk persegi atau siapa yang paling cepat menebak arah panah, mereka tuh pasti lebih belajarnya tuh menyenangkan. Gimana, Andin? Bener banget tuh, Bud. Belajar dengan gembira itu penting karena kalau anak-anak senang, otaknya tuh jadi lebih cepat dan mudah untuk menyerap ilmu. Jadi mindful tuh membuat mereka fokus, meaningful membuat mereka paham makna, dan joyful itu membuat mereka bahagia saat belajar. Nah, jadi paket lengkap ya. Dengan virtual tour ini, kita bisa bikin pembelajaran matematika yang mindful, meaningful, dan joyful sekaligus. Nah, tepat tuh, Put. Di mana anak-anak itu bisa belajar konsentrasi, paham maknanya, dan tetap ceria. Itulah tujuan dari kita untuk virtual tour pada hari ini. Mungkin segitu saja untuk diskusi kita pada hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.